Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Halo anak-anakku sekalian, selamat pagi. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Baik, kita hari ini insya Allah akan belajar tentang Asmaul Husna. Dan yang akan kita pelajari ialah tentang pengertian Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna itu sendiri ya, ada 5 yang akan kita bahas. Baik anak-anakku sekalian, kita akan mulai dengan pembukaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah Asmaul Husna itu, maka bermohonlah atau mohonlah kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna itu. Jadi Allah SWT memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang indah, yang baik, dan hendaklah kita minta mohon kepada Allah SWT dengan Asmaul Husna itu. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya ialah nama-nama Allah yang baik. Dan jumlah nama-nama Allah yang mulia itu sangat banyak. Umumnya yang kita kenal ada 99 sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Bukhari nomor 2736 dan hadis riwayat Muslim nomor 6983. Baik, yang perlu kita tekankan ialah Asmaul Husna itu artinya ialah nama-nama Allah yang baik. Baik anak-anakku sekalian, mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu Asmaul Husna. Kita akan bahas 5 Asmaul Husna, yaitu yang pertama ialah Ad-Dhar. Ad-Dhar artinya ialah yang maha memberi kemudaratan. Allah yang maha memberi kemudaratan, memberi derita, bahaya, bencana, dan ujian kepada hambanya yang Allah kehendaki. Setiap manusia pasti mengalami ujian dalam hidupnya. Ujian tersebut sebagai tanda kasih sayang dan untuk mengukur keimanan hambanya. Maka kuncinya adalah kesabaran untuk menghadapinya. Ujian tersebut juga sebagai cara untuk mengangkat derajat hambanya dan juga sebagai pengingat agar hamba tersebut tidak sombong. Begitu pula sebagai penggugur dosa hambanya tersebut, dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, An-Nafi, yang artinya ialah yang maha memberi kemanfaatan. Allah berkuasa mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan baik di dunia dan di akhirat. Allah maha sempurna dan tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Allah menciptakan matahari yang bermanfaat bagi manusia, hewan, dan makhluk lainnya. Begitu pula dengan ciptaan Allah yang lainnya. Inilah diantara makna An-Nafi, ya, Allah yang maha memberi kemanfaatan. Kemudian yang ketiga, An-Nur, yang maha bercahaya. An-Nur artinya cahaya. Allah adalah zat yang memiliki atau pemilik cahaya. Dialah Allah yang menyinari langit dan bumi dengan bintang dan bulan yang begitu terang. Menurut Ibnu Katsir ialah seorang ahli tafsir, ulama ahli tafsir. Ketika menafsirkan Al-Quran surah Al-Hadid ayat 9, An-Nur adalah Al-Quran dan Al-Hadis, di mana Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup yang dapat menerangi kebodohan, kekufuran, dan dosa-dosa yang lainnya yang akan menyesatkan seseorang.
Jadi An-Nur yang dimaksud ialah Al-Quran dan hadis yang dapat menerangi kita dari kebodohan dan yang lainnya. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut ke Asmaul Husna yang keempat. Al-Hadi artinya ialah yang maha memberi petunjuk. Allah akan memberi petunjuk kepada hambanya yang melakukan kebaikan, seperti berkata jujur, mendengarkan nasihat orang tua, menjalankan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, belajar dengan tekun, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya, dan lain-lain. Dengan kebaikan tersebut, Allah akan memberikan petunjuk kepada hambanya tersebut. Allah telah memberi petunjuk dengan menurunkan kitabnya dan mengutus rasulnya. Kita tinggal memilih dengan akal sehat kita jalan mana yang akan kita pilih, jalan petunjuk ataukah jalan keburukan. Yang kelima, Al-Badi'. Al-Badi' artinya yang maha pencipta tiada bandingnya. Allah menciptakan alam semesta dan yang ada di langit dan bumi sendiri tanpa bantuan siapapun. Seluruh ciptaannya memiliki berbagai macam bentuk yang berbeda. Maha suci Allah, yang Tuhan yang maha tak tertandingi kekuasaannya. Allah adalah zat yang maha menciptakan. Allah menciptakan apa yang sebelumnya belum ada. Tiada yang dapat menandingi, menyamai, dan menyerupai ciptaan Allah. Subhanallah, Maha suci Allah, Tuhan yang maha tak tertandingi kekuasaannya. Itulah 5 Asmaul Husna yang sudah kita pelajari, dan agar lebih mudah kami coba listkan 5 nama tersebut agar kalian mudah untuk menghafalnya. Yang pertama, Ad-Dhar artinya yang maha pemberi kemudaratan. Yang kedua, An-Nafi', yang maha pemberi kemanfaatan. Yang ketiga, An-Nur, yang maha bercahaya. Dan yang keempat, Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk. Dan yang kelima, Al-Badi', yang maha pencipta tiada bandingnya. Kalian boleh memilih mana yang kalian suka, penulisan seperti di layar ini atau di layar sebelumnya dari 5 Asmaul Husna tersebut, karena nanti tugasnya adalah menulis Asmaul Husna tersebut ya. Baik, paling rinci tugasnya ialah menulis kembali di buku tulis Al-Islam sesuai slide di video ini tentang satu, pengertian Asmaul Husna tadi di depan sudah. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna yang 5 ya, 1 sampai 5 tadi tanpa penjelasan. Jadi tulis yang 1 sampai 5 tanpa penjelasan, hanya Asmaul Husna dan artinya saja seperti slide sebelumnya ini, dan boleh dipilih mana yang suka. Baik, itu saja video pembelajaran untuk hari ini, semoga bermanfaat. Pak Hilmi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.